Is'alu li akhikum at-tabat wal maghfirah. Kalau doang yang keribatanmu, dua, at-tabat, kemampuan menjawab pertanyaan. Yang kedua, maghfirah, mintakan ampunan. Jadi ya Allah ampuni dia, dan ya Allah beri dia kemampuan menjawab pertanyaan. Karena sekarang ditanya, ini salah satu keharusan. Mari sama-sama kita doakan beliau, masing-masing menghadap kiblat dengan dua doa tadi. Ya Allah ampuni beliau, ya Allah kokohkan dia menjawab pertanyaan. Mari masing-masing berdoa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah seorang sahabat, sementara digali, biasanya dulu orang diangkat dulu baru digali. Tidak ada penjaga khusus kuburan. Ini sudah ada. Saat digali kuburan, maka Nabi duduk berpikir dengan berpikir yang sangat keras. Sampai-sampai digambarkan karena kerasnya Nabi berpikir, itu seperti burung hinggap di kepala Nabi, itu tidak bergerak-gerak, dianggap seperti sesuatu yang tidak akan bergerak. Ternyata dalam kondisi berpikir seperti itu, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, Ista'idhu min adabil qabr. Minta perlindunganlah kalian dari siksaan kubur. Ternyata di kondisi itu Nabi memanfaatkan suasana untuk memahamkan sahabat bahwa ada siksaan di alam kubur sebelum siksaan di akhirat. Dan kapan selamat di siksaan kubur, maka kubur akan menjadi tempat kenikmatan yang akan lebih nikmat lagi di akhirat. Karena itu terlihat Nabi, demikian pula sahabat Uthman bin Affan, setiap minta perlindungan apa? Minta perlindungan dari siksaan kubur. Itu saja yang diminta. Seolah-olah tidak ada permintaan perlindungannya kecuali hanya itu. Ketika ditanya apa jawaban Nabi? Sebab kalau di situ selamat, selamat selanjutnya. Untuk selamat dari siksaan kubur jamaah, apa yang tadi kita upayakan pada saudara kita? Minta supaya diampuni dan supaya dikokohkan dalam menjawab pertanyaan di alam kubur. Siapa yang kamu sembah? Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa yang mampu menjawab ini di alam kubur, maka selamat. Sekarang kita bisa jawab. Naiki sombah. Baik, gampang sekali. Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agama kita? Islam. Tapi di alam kubur jamaah, yang bisa menjawab hanyalah yang betul-betul saat di dunia Allah semata yang dia sembah. Tidak ada sembahan yang lainnya. Yang bisa menjawab Islam agamanya hanya ketika hidup di dunia, Islam satu-satunya agamanya. Al-Quran dan Sunnah pedoman hidupnya. Yang bisa menjawab Nabi Muhammad adalah Nabi saya di alam kubur, hanya mereka yang saat di dunia memang betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamnya di depan. Di mana Nabi, di situ dia. Apa yang Nabi lakukan, itu yang dia lakukan. Dia tidak peduli orang kemana. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia lihat. Mari jamaah, kita ambil pelajaran bahwa suatu saat kita akan mengalami hal seperti ini. Yatba'ul mayyit thalatha, kata Nabi. Mayat akan diikuti oleh tiga. Malu, wa ahlu, wa amalu. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yarji'u ithnain wa yabqa wahid. Pulang dua. Malu wa ahlu. Harta dan keluarganya akan pulang. Wa yabqa amalu. Yang tinggal menemani adalah amalannya. Kalau amalan yang kita lakukan di dunia kebaikan, hakikatnya adalah kita mempersiapkan kemang indah dengan sosok yang sangat membahagiakan di alam barzakh. Tapi kalau amalan-amalan jahat yang kita siapkan, berarti dalam kegelapan kengerian kubur kita mempersiapkan sosok yang sangat menyeramkan, busuk, menakutkan.
itulah amalan kita. Jadi hakikat hidup di dunia adalah mempersiapkan teman di alam barzakh dalam penantian menuju akhirat. Karena itu beramallah, dan Allah telah menegaskan amalan yang ada di sisinya hanyalah Islam. Inna dina indallahi, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang beramal, beragama keluar dari Islam, tidak akan pernah Allah terima. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mengharapkan, mencari selain Islam sebagai amanah, sebagai agamanya, sebagai amalannya, falan yuqbala minhu, selamanya tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia pasti kekal dalam kerugian. Mari jemaah, terus kita perbaiki Islam kita yang tertumpu pada 3 hal utama tadi. Islam yang dengannya semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin ikhlas beribadah kepadanya, sehingga tidak ada satupun ibadah terpalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, sembelihan kita, harapan kita, permintaan, permohonan kita, penjagaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Kemudian tertumpu kepada bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara pelajari apa yang datang dari beliau, yakini, amalkan, dakwahkan, sabar, hidup dan mati di atasnya. Yang ketiga, bagaimana keislaman kita? Keislaman yang tertumpu dalam 3 hal. Islamnya kita, imannya kita, ihsannya kita. Dan Jibril datang khusus mengajar kepada Nabi, para sahabat. Islam dengan 5 rukunnya, iman dengan 6 rukunnya, ihsan dengan 1 rukunnya. Berislamlah dengan, mulai berislam, tingkatkan menjadi beriman, tingkatkan menjadi berihsan. Inilah hidup di muka bumi bagi seorang muslim yang sebelum malakul maut menjemput kita jamaah, kehidupan di muka bumi akan sangat indah saat kita jadi hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai kaum muslimin. Saat datangnya malakul maut, maka kita akan termasuk dalam golongan orang yang beristirahat. Nabi mengatakan ketika melihat orang, ada orang meninggal, Nabi bilang, orang beristirahat, bahagia dia di sini. Terus ada lagi yang meninggal, Nabi bilang apa? Orang-orang beristirahat dari dia. Sebab yang pertama orang baik, meninggal adalah istirahat baginya, menanti akhirat. Adapun yang kedua orang jahat, orang yang beristirahat dari dia, sebab hidupnya dia mengganggu orang, merusak orang, mengambil hartanya, dan seterusnya. Sehingga begitu orang meninggal, bahagia orang beristirahat dari dia. Yang seperti ini celaka. Ayo, hidup kita, hidup sebagai hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai kaum muslimin adalah hidup yang paling mendatangkan kebahagiaan, hidup yang paling nikmat. Masuk alam barzakh akan berubah menjadi lebih nikmat lagi, dan ada yang tak tertandingi di negeri akhirat. Semua hanya dengan Islam. Semoga menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya. Dan terakhir kepada kerabat yang ditinggal, isbiru wahtasibu, bersabar kalian dan harapkan pahala. Sabar, harapkan pahala, maka pasti Allah akan surga. Mali abdil mu'min idza qabattu safiyahu min ahli dunya fasabara wahtasab illal jannah. Allah berfirman, tidak ada balasan untuk hambaku yang beriman ketika saya ambil orang yang dicintainya, bapaknya kah, istrinya kah, anaknya kah, sahabatnya. Saya ambil orang yang paling dicintainya, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala. Kata Allah, tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Baiknya Allah Subhanahu wa taala, yang diambil itu miliknya. Kita mau apa? Kita juga miliknya. Yang masih kita miliki juga miliknya, dan segala sesuatu miliknya. Ada batasnya. Pemilik mengambilnya, tapi subhanallah, dia mempersiapkan ganti yang lebih besar. Cukup kita baik sangka kepadanya, bersabar, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala di balik musibah ini. Sakit, sedih, pedih, berat, tetapi ingat, justru di awal musibah disitulah kesabaran yang terbesar. Semoga bermanfaat, dan semoga kerabat-kerabat yang dekat dan
tinggal bisa mewujudkan kesabaran yang terindah dan terus mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di balik musibah ini. Dan semoga beliau yang mendahului kita diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kuburannya sebagai hamparan dari hamparan nikmat dari nikmat surga. Allah selamatkan dari siksaan di alam barzah dan dijadikan sebagai orang-orang yang betul-betul merasakan kenikmatan di alam barzah sampai hari kiamat tegak. Demikian pula kita mengharap seluruh kaum muslimin yang ada di kuburan ini diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburan tempat mereka saat ini sebagai tempat beristirahat penuh dengan kebaikan dan dibangkitkan dalam keadaan untuk mendapatkan rahmat yang terbesar surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unsana wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bika an nughtala min tahtina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.